Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis. Hari ini kita akan belajar tentang hidup tanpa menghakimi orang lain. Nah, saudara, pernahkah Anda menegur sahabat ataupun saudara Anda? Oh, udah pernah contoh, udah pernah. Udah pernah saya tegur, saya diamin aja udah. Atau Anda punya pengalaman yang lain. Anda pernah menegur saudara Anda ataupun sahabat Anda, tapi karena dia nggak denger, malah balik marah-marah lagi, terus tersinggung, pergi. Sejak itu Anda tidak mau lagi tegur dia. Contoh saya nggak mau tegur dia lagi dah, kapok saya. Nah, saudara, sebenarnya maksud kita itu memang baik. Kita mau mengingatkan ataupun menegur saudara-saudari kita itu. Tapi anehnya, justru akhirnya kita malah menghakimi dia. Nah, saudara, apakah perbedaan antara menghakimi dan menilai? Nah, saudara, kita perlu mengerti hal ini. Kebanyakan dari kita tahu bahwa dihakimi itu tidak enak rasanya. Umumnya jarang sekali memberikan manfaat yang baik bagi seseorang, selain sakit hati dan kemarahan. Itulah yang seringkali kita dengar responnya. Nah, saudara, kita perlu membedakan antara menghakimi dan menilai penampilan ataupun sikap seseorang. Menilai sikap orang lain adalah bagian penting dalam hidup. Ini harus kita lakukan. Orang tua yang baik akan memperhatikan sikap anaknya dan bertanggung jawab untuk mengkoreksi kesalahan anaknya. Itu menilai. Demikian juga guru, dosen harus menilai tugas dan ujian, mengabsen muridnya dan mengevaluasi mereka, lalu memberikan nilai akhir. Ini disebut menilai, mengukur, mengevaluasi, bukan menghakimi. Nah, kalau menghakimi, itu kita membuat evaluasi yang negatif mengenai orang lain, tanpa berempati kepada mereka. Ketika kita menghakimi orang lain, maka kita juga mengkritik mereka, dan tujuannya bukan untuk menolong orang. Seringkali kita mengkritik seseorang, sikapnya, karakternya, untuk menunjukkan kesalahannya. Lalu kita cuci tangan. Contohnya, ada seseorang yang bernama Tom, pergi ke temannya, dan ia meminta pertolongan atas pergumulan yang sedang ia hadapi. Temannya berkata bahwa ia akan menolong Tom dan mendoakannya. Setelah Tom menceritakan masalahnya, teman itu berkata, "Ya, saya rasa kamu memang bermasalah, tetapi saya akan membantu kamu mengatasinya dan menolongmu." Nah, apakah temannya Tom ini menghakimi dia? Secara teknis, iya, temannya ini telah menghakimi Tom. Tetapi temannya ini berkeinginan untuk membantu Tom menyelesaikan masalahnya. Nah, ini perbedaannya ya. Ia memberikan penilaian dan ia berempati kepada temannya dan menolongnya. Nah, saudara, ada dua alasan utama mengapa kita ini seringkali menghakimi orang lain. Pertama adalah untuk memperbaiki orang lain, kesalahan orang lain, untuk menolong orang lain. Namun, saudara, meskipun tujuan ini baik, seringkali tujuan itu diiringi oleh tujuan yang kedua. Tujuan kedua adalah membuat diri kita lebih baik. Nah, meskipun tujuan kita baik, namun sebenarnya kita itu lebih peduli diri kita sendiri daripada orang lain. Karena itu kita menghakimi. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang perlu kita ingat ketika kita meresponi kesalahan orang lain. Apakah kita jatuh ke dalam menghakimi dan kita akhirnya pengen melindungi diri kita dengan menghakimi orang lain. Nah, saudara, kesalahan pertama dalam hal menghakimi itu adalah ketika kita melihat orang lain berdosa ataupun bersalah, kita langsung menggunakan cara dunia untuk memperbaiki orang. Nah, caranya yang salah ini. Kita memberikan yang namanya teguran penghakiman. Teguran penghakiman. Nah, kita berpikir teguran yang akan kita berikan itu membuat orang berubah. Dan sepertinya mereka berubah. Teguran ini jadi senjata terbaik. Biasanya yang kita tegur itu takut ataupun marah
ataupun menangis. Nah, setelah beberapa saat, orang yang kita tegur itu sepertinya berubah, sehingga kita berkata, oh ya, ini benar ini efektif ini membuat orang berubah. Namun perubahan dalam diri seseorang itu setelah ditegur itu belum tentu berubah. Nah, saudara, banyak orang percaya bahwa menghakimi adalah cara terbaik untuk mengubah orang lain. Dan orang-orang dunia menggunakan penghakiman sebagai senjata mereka. Ini kadang-kadang orang tua, guru, pelatih, bos kita, mereka nggak sadar melakukan penghakiman untuk mengkoreksi kesalahan kita. Nah, saudara, di sisi lain ada beberapa orang juga enggan menyampaikan teguran penghakiman mereka karena tidak mau dicap kritikus. Dua sikap ini, menegur langsung ataupun mendiamkan kesalahan seseorang, adalah dua hal respon yang keliru, Bapak Saudara. Caranya salah. Menurut Smith, teguran penghakiman ini kelihatannya mengubah seseorang, tapi dia melihat ada 4 alasan mengapa teguran penghakiman ini tidak benar-benar mengubahkan seseorang. Pertama, Bapak Saudara, penghakiman yang kita lakukan itu tidak berasal dari hati yang mengasihi. Bunda Teresa mengatakan tentang hal ini. Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Jadi ketika kita menghakimi itu, sebetulnya kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Inilah mengapa setiap orang tidak suka dihakimi, karena mereka dibombardir dengan penghakiman itu, dengan penghakiman itu, lalu mereka ditinggalkan. Nah, itulah sebabnya seseorang tidak suka dihakimi. Kedua, Bapak Saudara, jikalau memang posisi kita benar, penghakiman itu adalah langkah yang salah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ia harus mengakui dan memahami kesalahannya. Nah, ketika kita menghakimi dia, kita sedang memaksa dia untuk mengakui kesalahannya. Terkadang memang berhasil, karena kita mungkin punya kuasa, kita punya otoritas seperti itu. Tetapi reaksi umumnya, ketika dipaksa untuk ngaku, orang itu membela diri, punya benteng seperti itu, dan ia membalas kadang-kadang kalau ia setara dengan kita. Nah, saudara, itulah alasannya mengapa penghakiman itu caranya salah. Kemudian yang ketiga, penghakiman itu sifatnya menghancurkan, bukan membangun. Saudara, seperti kita menghancurkan dan menggusur rumah kumuh tanpa membangun kembali ataupun memberikan alternatif rusun. Biasanya di Jakarta seperti itu ya. Seperti itulah penghakiman. Jadi tanpa rekonstruksi, tanpa membangun kembali, kita tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupan manusia. Kesalahannya akan terus berulang seperti itu. Yang keempat, Bapak Saudara, penghakiman yang kita berikan itu bisa salah. Kita manusia, kita bukan Tuhan. Dan memang seringnya begitu, seringkali salah. Dan ada pepatah lama mengenai hal ini. Jangan menghakimi orang lain sebelum kamu berjalan 1 mil bersamanya. Saudara, apa yang kita ketahui tentang alasan ataupun pilihan seseorang itu, yang kemudian ia berdosa, kita terbatas informasinya. Kita tidak mengetahui semua pergumulannya, latar belakangnya, ataupun masa lalunya. Kita hanya melihat kesalahannya saja. Oleh karena itu, saudara, 4 hal ini yang membuat penghakiman kita itu adalah cara yang salah untuk kita mengubah sikap dan hati seseorang. Berbuat baiklah dengan semua orang yang kamu temui, karena semua orang yang kamu temui menghadapi pergumulan yang besar. Sebuah pernyataan dari Philo di Alexandria. Ya, Bapak Saudara, teguran penghakiman tidak sama dengan kasih. Tidak menolong orang berubah. Dan teguran penghakiman kita ini dari info yang salah ataupun tidak lengkap. Itu alasan yang pertama.
teguran penghakiman kita itu adalah cara yang salah untuk memperbaiki kesalahan orang lain, untuk menolong orang lain itu berubah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah merasa diri lebih baik. Nah, itulah alasan mengapa kita melakukan penghakiman. Kemudian alasan yang kedua yang membuat kita itu rentan menghakimi seseorang adalah kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang kita hakimi. Seringkali karena kita tidak percaya diri, kita menjatuhkan orang lain terlebih dahulu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita merasa diri kita lebih hebat, kita merasa diri kita lebih baik. Inilah alasan gosip itu terasa begitu nikmat. Kadang-kadang kita menggosipkan orang lain, membicarakan kesalahannya, membicarakan kelemahannya. Semakin kuat kita membesar-besarkan kesalahan orang lain, semakin lupalah kita akan kesalahan kita sendiri dan keberdosaan kita sendiri. Gosip membuat kita merasa lebih baik daripada orang yang kita gosipkan. Baik itu ngomong orang di depan, itu gosip kan ngomongin orang di belakang, mengungkapkan kesalahan orang lain di depan umum seperti itu. Dan hasilnya akan tetap sama. Kita merasa diri kita lebih baik daripada dia. Nah, ketika kita menghakimi orang lain, kita menempatkan diri kita menjadi orang yang lebih suci daripada orang lain. Kita merasa diri kita tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan setiap tindakan dan respon kita selama ini. Mari kita mohon kepada Tuhan, jikalau ada dalam sikap dan tindakan kita menghakimi orang lain, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Jikalau kita sudah jatuh dalam dosa menghakimi sesama kita. Saudara, kita adalah manusia yang berdosa. Sama-sama manusia yang berdosa. Mari kita tetap lihat keberadaan diri kita, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Menghakimi adalah cara yang salah untuk mengubahkan orang lain. Semoga kita semakin peka akan respon-respon kita terhadap kesalahan dan dosa dari saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah Engkau berikan kepada kami suatu latar belakang, suatu fakta Tuhan tentang menghakimi orang lain. Tuhan, ada beberapa pandangan kami yang salah tentang menghakimi ini Tuhan. Kami kira kami akan bisa mengubahkan orang lain dengan cara kami menghakimi. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya mengubahkan mereka Tuhan. Tolong kami menghindari cara ini kembali Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan ketika kami merasa diri kami lebih baik ketika kami menghakimi orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan pada hari ini. Mohon Tuhan memberikan kami kekuatan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oh iya.